Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmat Soni Hidayat dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2305050077. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi mata kuliah Pendidikan Psikologi. Saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Yang pertama ada latar belakang. Apa yang dimaksud motivasi belajar? Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan, motivasi memegang peranan penting dalam proses belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, fokus, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga lebih tahan terhadap tantangan serta tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, tanpa motivasi, proses belajar bisa terasa membosankan dan kurang efektif. Pendahuluan. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada diri seseorang yang menimbulkan semangat untuk belajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar tersebut, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Motivasi ini bisa berasal dari rasa ingin tahu, keinginan untuk meraih prestasi, atau dorongan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, macam-macam motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, seperti rasa ingin tahu, minat terhadap pelajaran, atau keinginan untuk berkembang. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik ini biasanya belajar karena memang merasa senang atau tertantang oleh materi yang dipelajari, bukan karena tekanan atau iming-iming dari luar. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, adalah dorongan yang berasal dari luar diri siswa. Contohnya, termasuk harapan mendapatkan nilai tinggi, hadiah, pujian dari orang tua atau guru, atau bahkan hukuman jika tidak belajar. Meski motivasi ekstrinsik dapat efektif dalam jangka pendek, motivasi intrinsik cenderung lebih berkelanjutan dan kuat dalam membentuk kebiasaan belajar yang positif. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, ada faktor internal, ada minat dan bakat, rasa percaya diri, kondisi fisik dan kesehatan, kebutuhan dan tujuan pribadi, serta emosi dan suasana hati. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu gaya mengajar guru, dukungan dari orang tua dan keluarga, lingkungan belajar seperti sekolah dan rumah. Yang selanjutnya pengaruh teman sebaya dan ketersediaan fasilitas dan media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat memiliki motivasi belajar. Manfaatnya yaitu motivasi belajar memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan peningkatan prestasi akademik karena mereka lebih giat, fokus, dan tekun dalam belajar. Selain itu, motivasi juga mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, tanpa selalu bergantung pada bantuan guru, sehingga terbentuk sikap tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Rasa percaya diri juga meningkat seiring dengan keberhasilan yang dicapai melalui usaha sendiri.
Siswa menjadi lebih yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, motivasi yang kuat akan menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran, menjadikan siswa lebih antusias dan tidak mudah merasa bosan. Terakhir, motivasi belajar juga membantu siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah saat menemui kesulitan. Selanjutnya, strategi meningkatkan motivasi belajar, yaitu meningkatkan motivasi belajar dapat diterapkan. Strateginya yaitu pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Seperti meningkatkan nilai matematika sebesar 20% dalam 3 bulan. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyediakan ruang yang nyaman dan menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti permainan atau diskusi dalam kelompok agar siswa lebih termotivasi. Ketiga, memberikan penghargaan dan penguatan positif baik berupa pujian verbal seperti kamu hebat maupun hadiah kecil seperti stiker atau waktu istirahat tambahan untuk memacu semangat belajar. Terakhir, membangun rasa percaya diri siswa dengan memberikan tantangan sesuai kemampuan menanamkan pola pikir atau mindset. Misalnya, dengan meyakinkan mereka bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Dengan kombinasi strategi ini, motivasi belajar dapat tumbuh secara optimal karena siswa merasa dihargai, didukung, dan percaya pada kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya ada peran guru dan orang tua. Guru sebagai motivator di kelas, yaitu menciptakan metode pembelajaran kreatif dan interaktif. Yang kedua, memberikan umpan balik positif dan membangun. Yang ketiga, menjadi teladan antusiasme dalam belajar. Peran selanjutnya, orang tua sebagai pendukung di rumah, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, menunjukkan minat pada aktivitas belajar anak, menghindari tekanan berlebihan, fokus pada proses. Selanjutnya, kolaborasi orang tua dan guru, yaitu komunikasi rutin melalui buku penghubung atau digital. Selanjutnya, menyelaraskan ekspektasi dan pendekatan. Yang selanjutnya, bersama mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak. Kesimpulan dari materi ini yaitu motivasi belajar merupakan fondasi penting dalam kesuksesan akademis yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan rasa percaya diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan sistem penghargaan. Guru berperan sebagai motivator di kelas melalui metode pembelajaran kreatif dan umpan balik positif, sementara orang tua menjadi pendukung utama di rumah dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menunjukkan ketertarikan pada perkembangan anak. Strategi seperti menetapkan tujuan SMART, membangun lingkungan belajar yang menyenangkan, dan memberikan penguatan positif terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi. Kolaborasi antara guru dan orang tua melalui komunikasi rutin dan penyelarasan visi memperkuat konsistensi pendekatan. Menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, pada hakikatnya motivasi belajar bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama. Dengan sinergi antara kesadaran diri siswa, peran aktif mendidik, dan dukungan keluarga, motivasi belajar dapat menjadi penggerak utama dalam mencapai prestasi akademik sekaligus membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat. Sekian, terima kasih telah menyimak presentasi saya.